Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para santri sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita. Minggu kemarin sudah kita membahas tentang zakat fitrah ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas tentang zakat mal ya. Zakat mal ataupun bisa disebut sebagai zakat harta. Ya. Nah, jadi untuk pengertian atau bagian-bagian daripada macam-macam zakat harta nanti kalian bisa sendiri baca. Ustadz hari ini akan menjelaskan sedikit tentang intisari ataupun secara garis besar saja daripada zakat mal ataupun zakat harta tersebut. Nah, jadi yang paling terpenting yang harus kita perhatikan itu adalah zakat harta ini memiliki nisab dan haul ya. Nisab dan haul ya, kita bahas satu dulu ya. Pertama adalah nisab atau nisab ya. Nisab ini dia adalah kadar ya, kadar minimal yang mana apabila telah mencapai kadar tersebut maka seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Biasanya berbeda ya kalau misalnya dengan ternak nanti, nah ataupun tanaman ya, berbeda dengan tijaroh ataupun harta perdagangan ataupun tabungan nanti ya. Jadi gini, nisabnya secara umum untuk tijaroh ataupun perdagangan ataupun kita punya uang ya, dari manapun kita dapat ya. Kemudian kita punya uang, misalnya uang tersebut telah mencapai nisab di tabungan kita itu 85 gram emas. Nah, jadi 85 gram emas ini berapa uang sekarang? Nah, pokoknya senilai 85 gram emas. Nah, ini dianalogikan dari atau didapatkan dari nisab emas ya. Jadi nisab emas itu apabila seseorang memiliki emas, dia simpanan emasnya misalnya dia memiliki 20 dinar ya. Awalnya itulah 20 dinar. 20 dinar itu ya adalah nisab daripada zakat emas. Kemudian 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas ya. Kalikan saja 4,25 dikali 20 sama dengannya berapa? Sama dengan 80. Nah, jadi nisabnya adalah 80 gram emas. Nah, jadi kali aja nanti kalian punya uang ya, dapat uang misalnya 100 juta. 100 juta itu sampai enggak ininya nisabnya? Ya sampai. 85 ya, salah. 85 gram. 85 gram emas. Ya, misalnya kalian dapat uang 100 juta. 100 juta itu kira-kira sampai ya 85 gram emas senilai itu. Ya. Kemudian langsung kalian keluarkan zakatnya, tidak. Kenapa? Karena dia ada lagi yang namanya haul. Haul ya. Haul ini telah mencapai 1 tahun. Ya. Ya, 1 tahun. Jadi apabila
uang tersebut ataupun harta kalian itu belum mencapai 1 tahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Misalnya seperti ini saja, ketika kalian mempunyai uang misalnya 100 juta ya, 100 juta pada bulan Muharram, ternyata pada bulan Ramadan, nah ini kan tadi kalau 100 juta kan sudah sampai nisabnya ya, nisabnya sudah sampai. Kemudian setelah berlalu ya, kalian simpan uang tersebut 100 juta, kemudian kalian pakai atau pergunakan misalnya 50 juta untuk beli apa, misalnya beli memperbaiki rumah misalnya ya. Maka ketika 50 juta itu tidak sampai lagi dengan nisab daripada zakat harta pada saat ini ya. Kenapa? Karena harga emas melonjak misalnya. Jadi kalian tidak sampai 50 juta itu batas minimal kalian mengeluarkan zakat, maka tidak jadi berzakat ketika itu. Kecuali misalnya kalian punya 100 juta dan kemudian uang itu berkembang ya, baik kalian tijarohkan atau kalian perdagangkan atau tetap uang tersebut di tabungan kalian. Ternyata setelah kalian dapat 100 juta itu Muharram, sampai nggak nisabnya? Sampai nisabnya. Kemudian haul lagi, ternyata pada tahun berikutnya bulan Muharram kembali uangnya bertambah menjadi 200 juta ya, berarti itu wajib nggak zakat? Ya wajib. Kenapa? Karena batas minimalnya sudah melampaui daripada batas minimal ya, kemudian bertahan selama 1 tahun. Nah maka dia wajib mengeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Jadi dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari harta tersebut. Misalnya dia punya uang 100 juta tadi ya, misalnya 100 juta berapa? 2,5%-nya berarti 2,5 juta dia keluarkan setelah nisabnya pas, kemudian haulnya pun sudah kena ya, jadi tidak langsung keluar, tidak ya. Kemarin juga ada orang yang bertanya ketika dia mendapatkan uang ya 50 juta, bagaimana ini, apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Tidak. Ketika dia 50 juta sampai nggak dulu nisab emas 85 gram, kemudian setelah itu apakah sampai nggak 1 tahun ya? Kalau sudah nisabnya aja nggak sampai ya udah nggak usah dipikirkan zakatnya ya. Kalau mau sedekah aja ya, sedekah biasa, tapi bukan wajib. Nah itu tadi. Kemudian 2,5% ya. Nah, sama seperti itu juga tijarah ya, tijarah. Nah ini untuk peternakan nanti ya kita bahas minggu depan insyaallah. Itu termasuk daripada zakat mal juga ya, harta seseorang memiliki peternakan ya. Tijarah ini adalah perdagangan. Nah ini perdagangan, sama aja sebenarnya, nisabnya sama, pakai nisab emas dan perak ya. Emas perak nanti juga kita bahas. Kemudian tijarah itu dagang. Misalnya kalian punya uang, punya modal dan uang pada saat ini, misalnya akhir tahun ya, dari mulai berdagang itu terkumpul setumpuk kain, misalnya dagang senilai 100 juta dan labanya pun berupa 100 juta misalnya, total semuanya 400 juta. Nah kalian hitung berapa di dalam toko tersebut, oh sampai misalnya 200 juta. Kemudian sudah berlalu selama 1 tahun kalian berdagang tersebut, wah ternyata nih sampai daripada nisab, haulnya pun sampai. Nah kemudian kecuali misalnya paman pentol, misalnya kan modalnya berapa, 5 juta misalnya, ada harta dagangannya 5 juta kemudian uang
uangnya dikalkulasikan semua tidak sampai kepada nisab, maka tidak wajib zakat dagangan tersebut ya. Kemudian setelah dikalkulasikan semua, ditambah apa yang ada di situ, kemudian uangnya yang ada di laci berapa misalnya, oh ternyata 200 juta. Oh 200 juta itu sampai nggak nisab? Sampai. Kemudian haulnya juga sampai, telah mencapai 1 tahun misalnya, ya sudah, keluarkan zakat 2,5%. Nah, 2,5%-nya berarti berapa? 5 juta. Karena uangnya terkumpul 200 juta. Misalnya dijual kainnya ternyata 200 juta. Kemudian dilihat di sana segala macamnya, pokoknya dikumpulkan segala macam uangnya juga ya, itu terkumpul 200 juta dengan laba-labanya ya. Laba itu keuntungannya yang sudah didapatkan 200 juta. Maka dari 200 juta itu berapa dia mengeluarkan zakat? 2,5%-nya. Nah, itu aja secara garis besarnya. Kalau kalian masih belum paham, nanti tanyakan baik melalui Classroom ataupun melalui WA ya. Silahkan ditanyakan. Ya. Itu aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.